Kelihatan gambar Ibu, anak-anak? Assalamualaikum. Halo, kelihatan gambar Ibu? Enggak, Bu. Waalaikumsalam. Ada ya? Maaf ya, di latar belakang ada anak Ibu lagi main. Adik, adik. Nah, bentar ya. Sambil menunggu yang lain. Aku teman perempuan bohongan. Apa? Kenapa kau di sini? Kau cium aku. Kau sangat lucu. Oke, kita akan. Udah berapa orang yang masuk ya? Bentar, Ibu lihat dulu. Masih baru 34. Tidak apa-apa ya, kita mulai saja karena waktunya sebentar sekali. Ibu mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu kedengaran jelas ya? Jelas. Nah, sekarang kita akan mulai membahas yang terakhir itu tentang PowerPoint ya. Nah, ini soal yang terakhir. Terakhir kita bahas soal yang ini ya. Nah, Ibu ubah sedikit soalnya. Jadi kita akan bahas ulang tentang soal tentang energi mekanik ini. Ibu, Ya? nggak ada itunya, gambar itunya. Gambarnya nggak ada. Gambar PowerPoint. Iya. Nggak ada. Sosis. Di sini mah ada gambarnya kelihatan. Bisa aja gitu. Nah, sekarang gambar Ibu kelihatan? Oh, ini bentar. Nah, bentar. Ini teh disambungin OBS sama Pak Adin teh. Share screen. Kau mau apa? Aku mau lihat apa yang terjadi dengan dia. Nah, sekarang kelihatan? Kelihatan, Bu. Ada ya? Nah, oke, alhamdulillah. Nah, Ibu akan mulai di sini. Kita akan bahas lagi soal ini. Soalnya Ibu pindahin ke slide baru. Nah, ini ya. Perhatikan gambar ketinggian posisi di A, B, C dapat dilihat pada gambar di samping. Bila massa benda, nah seperti biasa kita akan tulis di sini diketahui massa benda 2 kg. Kemudian ketinggiannya ya, di sini ada ketinggian ini posisi A, kemudian ini posisi B, dan ini posisi C. Nah, jadi ada 3 posisi di sini. Jadi Ibu akan tulis posisi A itu 10 meter dari permukaan tanah.
Karena kan posisi B 6 meter ya, dari B ke A 4 meter. Kemudian posisi B itu adalah 6 meter. Kemudian posisi C karena di permukaan tanah jadi 0 meter. Percepatan gravitasi seperti biasa 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan itu adalah yang pertama EP di titik A, EK di titik A, dan EM di titik A. Kemudian yang kedua, langsung kita jawab saja ya, supaya cepat. Jadi ditanya dan jawab. Nah, untuk mengetahui berapa energi potensial di titik A, berarti kita tulis rumusnya EPA sama dengan MGHA. Seperti biasa ya, mudah sekali. Jadi 2 kali 10, posisi A itu 10 meter. Jadi EPA sama dengan 200 Joule. Nah, EKA, karena dia baru dijatuhkan, berarti dia nilainya adalah 0 Joule. Karena dia tepat akan dijatuhkan, jadi belum punya kecepatan. Sementara energi mekanik di titik A itu sama dengan energi potensial di titik A ditambah energi kinetik di titik A. Jadi nilainya sama dengan 200 ditambah dengan 0. Jadi EMA sama dengan 200 Joule. Baik, sekarang yang bagian B, EP, EK di titik B sekarang ya, EK di titik C ya, salah. Oke, kalian boleh ikut menjawab ya, EPC. Kemudian ditanya adalah EKC dan EMC. Nah, EPC karena dia ada di permukaan tanah ya, C itu ini ya, kan 0 ya, berarti nilainya 0. Kemudian EKC berarti sama dengan supaya dapat EKC kita tidak perlu lagi menggunakan rumus yang sulit ya. Kita langsung menggunakan rumus ketekalan energi mekanik. Karena gaya gravitasi itu adalah gaya konservatif, maka kita bisa menggunakan persamaan hukum ketekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik di titik A itu sama dengan energi mekanik di titik C. Berarti energi mekanik di titik C ini C dulu ya, hasilnya. Energi mekanik di titik C itu sama dengan energi mekanik di titik A. Sehingga ini sama dengan berarti EPC ditambah EKC itu sama dengan 200 Joule ya. Nah, ini kan 0. Ditambah 0 ditambah EKC sama dengan 200 Joule. Sehingga EKC itu sama dengan 200 Joule. Jadi energi mekanik yang ada di titik A itu sama dengan energi mekanik yang ada di titik C. Ini sama. Nah, itu artinya energi potensial di titik A itu diubah sepenuhnya menjadi energi kinetik pada saat berada di posisi C. Itu yang terjadi. Nah, kemudian yang bagian C, ditanya energi mekanik di titik B, energi potensial di titik B, dan energi kinetik di titik B. Oh, di sini berarti kita ditanya EMC juga ya, berarti ini EMC sama dengan 200 Joule. Nah, berarti EMB itu juga sama dengan EMB ya, ini harusnya B. EMB itu sama dengan EMA. Jadi sama dengan 200 Joule. Kemudian EPB
EPB itu sama dengan MGHB. Sama dengan 2 kali 10 kali ketinggian B itu adalah 6 meter. Jadi sama dengan 12 ya, 120 Joule. Berarti EMB itu kan sama dengan EPB ditambah EKB ya. Berarti EKB itu sama dengan EMB dikurangi dengan EPB. Berarti sama dengan 200 dikurangi 120. Jadi sama dengan 80 Joule. Nah, sekarang yang ditanya yang terakhir. Bentar ya, Ibu kurang satu halaman, kita tambah satu halaman di sini. New slide, blank, ya. Oke. Sekarang tadi yang bagian C yang ditanya adalah, oh ini di titik B harusnya ya. Ketinggian benda dari permukaan tanah saat EK-nya bernilai 140 Joule. Jadi yang ditanya adalah ini permukaan tanah yang titik C tadi. Yang ditanya itu adalah posisi ini, posisi D misalnya ya. Ini sama dengan berapa meter? Jika diketahui bahwa energi kinetik di posisi D itu sama dengan 140 Joule. Nah, sekarang kita lihat tadi EMD itu pasti sama dengan EMA ya. Nah, EMD itu berarti EPD ditambah EKD sama dengan 200 Joule. Nah, EPD itu dicari, tadi ketinggiannya ya dicari ya, EKD-nya 140 Joule sama dengan 200 Joule. Berarti MGHD, ini pengganti dari EP ya, sini sama dengan 200 dikurangi 140. Jadi 2 kali 10 kali HD itu sama dengan 60 Joule. HD berarti 20 HD sama dengan 60. Berarti ketinggian D itu sama dengan 60 dibagi dengan 20. Berarti ketinggian D itu sama dengan 3 meter. Berarti ketinggian ini itu adalah 3 meter. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bentar, kita lihat di sini dulu ya. Oke, di sini ada settingan. Ada pertanyaan, anak-anak? Ada Siti, Nurjana, Melati, Yulis. Siapa lagi nih? Indah, Susi, Erhan, Felisa, Siti, Reka, Nadila, Ajeng. Ya, ada 46 siswa. Angger ya, tidak nambah. Oke. Kedengaran suara Ibu ya? Masih ya? Kedengar. Bisa ngantuk kalian puasa. Oke, Ibu share screen lagi. Share screen lagi.
Ini yang bagian kedua ya. Yang kemarin itu sebuah bola. Ini mah sama seperti yang kita bahas kemarin. Jadi Ibu akan lanjutkan dengan yang berikutnya saja. Nah, ini hubungan antara usaha dan energi. Sebuah benda bermassa 8 kilo. Bentar dulu. Jadi rumusnya, perubahan energi potensial ataupun perubahan energi kinetik itu menghasilkan usaha, gitu ya. Jadi kalau mg-nya kan sama ya, kalau bendanya sama, maka efek dari perubahan energi itu atau yang menjadi usaha itu adalah perubahan dari posisi. Dan kalau untuk kecepatan energi kinetik, maka yang mempengaruhi itu adalah perubahan kecepatan. Nah, contohnya ini yang pertama, sudah pindahin ke yang berikutnya. Sebuah benda bermassa 8 kg didorong dari dasar bidang miring licin. Jadi misalnya ini ada bidang miring yang licin, ini ada benda di sini. Nah, dia didorong ke atas, gitu ya, melewatin sini, terus ke atas. Sampai ketinggian di sini teh 2 meter. Ini lantai. Tuh ya. Diketahui berarti H1 itu sama dengan 0 meter, mula-mula di bawah ya. H2 itu sama dengan 2 meter. Ada mau ke atas? Hati-hati ya. Oke. Kemudian percepatan gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat. Masanya 8 kg. Nah, ini panjang lintasan, ini S ya. Ini S, ini H. Panjang lintasannya itu adalah 4 meter. Yang ditanyakan adalah usaha. Jawab. Nah, meskipun ini ada lintasan ya, maka kita bisa menghitung dengan 2 cara sebenarnya, tapi akan lebih mudah kalau kita menghitung menggunakan perubahan energi potensial. Karena kedudukannya ya. Nah, berarti mg dari H2 ke H1 sama dengan 8 dikali 10 dikali 2 kurangi 0. Jadi W sama dengan 8 kali 80 kali 2. Jadi W sama dengan 160 Joule. Ya. Kita bisa pakai W sama dengan F kali S bisa. Tapi kalau di sini nanti kita harus menghitung F dorongnya ini berapa. Sementara tidak diketahui ya. Jadi kita akan lebih mudah menggunakan rumus perubahan energi potensial. Sampai sini ada pertanyaan? Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Kayaknya pada ngantuk ya. Udah mau jam 11. Oke, atau habis matematika jadi pada pusing. Tadi gimana belajar matematikanya? Ngerti nggak? Lumayan, Bu. Lumayan. Lumayan pusing. Ibu dulu waktu jadi anak sekolah juga sama begitu. Nah, sekarang kita tulis ya, diketahui sebuah benda bermassa 4 kg, massanya 4 kg, mula-mula diam, berarti kecepatan mula-mula V1 0 ya, meter per sekon nih. Jadi dia massanya 4 kg, mula-mula diam, berarti ini V1. Bergerak dengan percepatan 4. Nah, berarti dia percepatannya 4 meter per sekon kuadrat. Nah, dia bergerak selama 5 detik. Berarti ada waktu di sini. 5 detik. 5 sekon. Nah, yang ditanya adalah usaha. Yang ditanyakan adalah usaha. Nah, ini juga mudah ya. Tapi supaya kita tahu berapakah usahanya, W itu kan delta EK berarti ya, karena dia benda bergerak. Berarti W itu sama dengan setengah M V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat. Nah, kita harus cari dulu V2 berapa.
menggunakan rumus GLBB. V2 sama dengan V1 ditambah A kali T. Ya. Berarti V2 itu sama dengan 0 ditambah 4 kali 5. Jadi V2-nya sama dengan 20 meter per sekon. Jadi dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat selama 5 detik itu menghasilkan kecepatan akhir dia mencapai 20 meter per sekon dari diam, keadaan diam. Nah sekarang kita bisa menghitung W berarti sama dengan setengah kali M V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat sama dengan setengah dikali 4 dikali 20 kuadrat dikurangi 0 kuadrat sama dengan 2 dikali 400. Jadi W sama dengan 800 Joule. Ya. Itu. Oke. Oh ya, tentang KSN ya. Kemarin itu Ibu mengucapkan selamat berjuang untuk anak-anakku yang terpilih menjadi wakil dari SMA Negeri Cimanggu dalam kompetisi sains nasional. Kalau sebelum pandemi sebelumnya, maka kita biasanya seleksi kabupaten itu pada bulan sekitar Februari atau Maret. Sekarang bulan April ya, jadi mungkin agak telat sedikit. Tapi biasanya seleksinya kabupaten dulu, kemudian baru ke provinsi. Nah, sekarang karena diadakan langsung oleh provinsi, jadi kemungkinan itu dari tiap sekolah itu kayaknya langsung dipilih tiga orang seperti biasa. Biasanya kan 3 orang diseleksi dulu di kabupaten. Dari kabupaten nanti diseleksi tingkat siapa pemenangnya nanti diseleksi masuk ke provinsi gitu ya. Nah sekarang makanya enggak. Jadi langsung oleh pusat itu langsung diseleksi. Mungkin tingkat provinsi dulu atau langsung nasional itu kurang tahu. Tapi jangan terlalu khawatir, tetap berjuang ya. Biasanya sih tingkat provinsi dulu, jadi langsung satu provinsi itu secara online daring nanti biasanya. Tapi wallahu alam juga, apakah daring ataukah nanti kalian datang ke suatu tempat bareng itu misalnya, itu juga kurang tahu. Kalau tahun kemarin, alhamdulillah itu ada 2 orang yang lolos ya dari Seman Cimanggung, jadi lolos ikut seleksi di tingkat provinsi, yaitu dari TIK, Randy 11 MIPA 1, dan dari kelas IPS itu siapa namanya teh? Anak laki-laki. Nah, itu kebumian atau geografi ya? Kebumian kalau nggak salah. Itu. Ya, atau geografi ya? Gue lupa lagi. Nah, itu. Itu ya. Nah, kalau Ibu lihat kemarin itu kebanyakan pesertanya yang sekarang ikut itu banyaknya dari kelas 11, jadi kelas 10-nya sedikit sekali ya. Ibu juga kemarin nyari-nyari anak kelas 10 kayaknya banyak sekali yang tidak merasa cukup percaya diri untuk mengikuti kompetisi ya. Padahal dari pengalaman tahun sebelumnya juga sama. Jadi anak-anak yang menurut Ibu Bapak Guru termasuk menonjol sekali di kelas itu tidak selalu bersedia untuk mengikuti kompetisi. Tidak masalah sih, karena Ibu selalu menganggap bahwa setiap siswa itu dia memiliki takdir yang berbeda-beda. Jadi anak yang mengikuti kompetisi sekarang itu memang mungkin dia punya takdir untuk ikut kompetisi dan mungkin dia punya takdir juga untuk menjuarai salah satunya. Jadi itu tidak masalah. Jadi kita hanya memberikan fasilitas untuk meraih impian tersebut. Ya. Oke. Tapi Ibu harap nanti di kelas 11 kalian bisa berani ya. Untuk yang sekarang masih belum berani, moga-moga nanti kelas 11 lebih berani untuk mencoba. Ya. Kalau tahun kemarin Ibu kan membimbing astronomi ya, tahun sekarang juga sama astronomi. Nah, ada satu Teh Haila ya Teh Haila, dia lolos kemarin SNMPTN. Alhamdulillah. Haila. Kemudian satu lagi Dinda itu juga sama dari TIK atau matematika dia? Matematika kalau nggak salah. Dia juga ikut KSN matematika dan dia lolos SNMPTN juga. Jadi kalau Ibu selalu menganggap bahwa kerja keras kalian pada hal apapun meskipun tidak terbayar saat itu juga, tapi itu seperti tabungan ya, jadi nanti bisa dibayarkan di masa yang akan datang. Selalu begitu. Berulang kali melihatnya begitu ya. Jadi jangan khawatir. Nah,
sekarang waktunya 15 menit lagi. Kita lanjutkan dengan mengerjakan soal lagi. Energi sebesar 4.000 Joule digunakan untuk mengangkat vertikal sebuah benda yang masanya 50 kg. Berarti masanya 50 kg. Kita tulis saja dia energinya kan setara dengan usaha ya, 50 kg. Bendanya akan naik setinggi. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus delta H berarti ya sama dengan berapa? Nah, berarti kita bisa menggunakan rumus perubahan energi potensial. Berarti W sama dengan perubahan energi potensial. Itu sama dengan NG H2 kurangi H1. Atau boleh juga kita tulis NG kali perubahan ketinggian. Ini yang ditanya. Nah, W-nya tadi tahu 50. Salah ini ya, bentar. Ngantuk ya. Tidak ada yang itu protes nih. Ibu salah nulis nih. W-nya 4.000 Joule. Masanya 50 kg. Berarti ini 4.000 sama dengan masanya 50, G-nya 10 ya, nggak ditulis nggak apa-apa. Kali delta H. Berarti 4.000 itu sama dengan 500 dikali delta H. Berarti ketinggiannya, perubahan ketinggiannya itu adalah dia akan naik setinggi 4.000 kurang dibagi 500. Coret, 40 bagi 5, jadi setinggi 8 meter. Ya. Jadi massa 50 kg itu misalnya berat badan orang ya, 50 kilo. Yang sedang lah, tidak terlalu gemuk. Cukup langsing lah, ibu-ibu. Nah, kalau mengangkat seorang ibu-ibu setinggi 8 meter, maka itu memerlukan energi sebesar 4.000 Joule. Ya, seperti itu. Oke, karena per 1 meternya perlu energi sebesar 500 Joule. 500, jadi kalau 8 meter perlu 4.000 Joule. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang tentang daya. Daya atau power itu simbolnya adalah P ya. Simbolnya adalah P. Ini simbolnya. Atau power. Power itu equals with ini usaha dibagi dengan waktu. Atau bisa juga ditulis P sama dengan F dikalikan V atau kecepatan. Ini simbolnya P, satuannya adalah Joule per second atau watt, kemudian dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan soalnya ya. Diketahui seseorang menaikkan sebuah beban yang beratnya 500 Newton, berat ya, berarti itu adalah jangan W ya. Kalau di hukum Newton kita menggunakan W kecil, tapi kalau tulis tangan tidak bisa membedain W kecil dengan W besar. Jadi kita akan menulisnya sebagai F saja. F itu sama dengan 500 Newton. Ketinggiannya itu 12 meter. Menggunakan sebuah katrol dalam waktu 1 menit. 1 menit itu sama dengan 60 second. Yang ditanyakan adalah A, usaha yang dilakukan, B, daya atau power, C adalah P dalam horsepower atau daya kuda. Jadi zaman dulu kan, aduh sudah mau, tapi pas kayaknya waktunya 10 menit lagi waktu kita. Kalau zaman dulu kan orang ngangkat apa-apa pakai tenaga kuda ya, jadi sampai sekarang juga horsepower itu masih digunakan. Jadi setara dengan kalau ditarik oleh berapa ekor kuda gitu ya. Sekarang kita akan jawab yang A. Berarti W itu sama dengan F kali S sama dengan 500 kali 12 ya. S-nya itu dalam H. Ini adalah S. Jadi W-nya sama dengan 60 sama 0,2. 6.000 Joule.
Yang B sekarang berapakah powernya atau dayanya sama dengan W per T sama dengan 6.000 dibagi dengan waktunya 1 menit, pakai 60 detik ya. Berarti P-nya coret tinggal 1 ya, 100 Joule per second. Nah, sekarang dalam horsepower. 1 horsepower itu sama dengan 746 watt. Jadi kalau atau kita tulis aja di sini dulu atau P sama dengan 100. Berarti kalau dalam horsepower bagaimana? Berarti sama dengan 100 dibagi dengan 746. Nah, saya ngitungnya ya. Jadi kita harus pakai kalkulator. Itu tidak bawa kalkulator, jadi sama dengan titik HP. Nah, gitu aja, biar gampang. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2 juga gampang. Ini berapa daya tarik mesin yang dapat menggerakkan. Nah, ini kalian bisa coba nanti di rumah ya. Untuk yang nomor 2 dan 3. Ibu tulis di sini ini adalah PR dan PR. Sama yang ini ya, yang tadi kan. Ini ya, nanti tulis juga di rumah. PR1, ini PR2, ini PR3. Jadi nanti tidak ada tes, kalian kerjakan ini aja, diupload, ditulis di buku, kemudian diupload ke form ya. Ibu belum bikin formnya, jadi nanti saja, mungkin minggu depan. Nah, ini adalah gaya konservatif. Kalau sebelumnya Ibu pernah menjelaskan bahwa hukum kekekalan energi mekanik itu, ini ya, hukum kekekalan energi mekanik, prinsip kekekalan energi mekanik, dengan formulasi EMA sama dengan EMB, itu hanya berlaku untuk gaya konservatif. Gaya konservatif itu contohnya adalah ini. Nah, gaya berat, gaya pegas, gaya listrik, gaya kolom. Nah, sementara gaya non-konservatif itu contohnya adalah gaya gesekan. Jadi kalau di dalam sebuah usaha terdapat gaya gesekan, maka kita tidak bisa menggunakan hukum atau prinsip kekekalan energi mekanik. Contohnya adalah soal berikut ini. Wah, dari sini juga udah kelihatan agak pusing ya. Nah, ini bisa bentar. Seorang pemain ski dengan massa 60 kg mula-mula bergerak dengan kecepatan 12 meter per sekon. Jadi mula-mula dia bergerak ke sini. Nah, tepat di sini, pada saat kecepatannya 12 meter per sekon, dia kemudian menaiki lintasan, naik ke atas dia. Setinggi 2,5 meter, ini 2,5 meter. Ketinggiannya 2,5 meter ya. Nah, dia naik ke atas. Ketinggiannya 2,5 meter. Berarti sisi miringnya ini misalnya kita sebut sebagai X ya, sisi miringnya ini. Sisi miringnya adalah X, kita belum tahu berapa panjangnya. Nah, koefisien gesekan antar sepatu ski dan salju adalah 0,08. Hitunglah kecepatan pemain ski tersebut saat mencapai. Jadi yang ditanya adalah berapa V pada saat dia ada di sini. Nah, ini adalah yang diketahui tangannya dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah V2. Di sini V1, ini V2. Nah, gaya gesekan adalah gaya non-konservatif sehingga kita tidak bisa menggunakan prinsip kekekalan energi mekanik. Nah, pertama-tama kita harus mencari dulu gaya geseknya dan usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Nah, gaya gesek itu rumusnya adalah mu dikalikan dengan N. N-nya itu, nah, jadi gini. Kalau di bidang miring, nah benda apapun yang di bidang miringnya, maka gaya beratnya itu kan ke bawah. W ya.
W itu kan mg. W, gaya berat ya, itu tulis aja gaya berat ya. W kecil ya. Gaya berat itu mg. Nah, ini adalah bidang miringnya dengan sudut theta misalnya. Nah, ke arah sini, ini adalah theta sama. Nah, berarti ini itu adalah mg cos theta. Berarti gaya normal yang ke atas, kan tegak lurus permukaan ya, normal itu juga sama dengan mg cos theta. Sementara gaya yang dipakai misalnya dia cenderungnya ke bawah ya, berarti ini adalah mg sin theta. Ini adalah kita pelajari ini waktu di buku Newton dulu. Nah, karena itulah W gesek ini ya, F gesek sama dengan mu kali n, maka n-nya itu adalah mg kali cos 35 derajat. Ini adalah tetanya. Nah, sementara W itu kan sama dengan F kali S. Ya. Jadi usaha yang disebabkan oleh gaya gesek selama dia melintasi lintasan ini ya. Nah, lintasan ini jadi nampaknya selama dia melewati lintasan ini. Nah, panjang lintasan ini adalah S atau kita sebut X di sini. Di sini disebutnya X di sini ya. Nah, X itu sini ya, X itu kan sisi miring ya. Kalau misalnya ini tegak lurus gini ya. Ini sisi C, ini A, ini B, maka C ini theta misalnya, maka sin theta itu sama dengan A per C. Maka C itu sama dengan A per sin theta, itu ya. Nah, berarti W itu sama dengan F kali X atau sama dengan F dikalikan apa ini teh? Tadi teh X-nya berarti ya, ini belum selesai Ibu tadi ya bilangnya. Berarti C itu sama dengan A berarti H, ketinggiannya itu berarti H ya. H per sin theta. Nah, berarti ini X nih. X-nya. Nah, ini kan F tadi, F gesek kan ini. Mg cos ya, Mg cos. Kemudian ini adalah X. Ini adalah X. Nah, ini jadi tangan karena nanti hasilnya itu menjadi per sin theta per cos theta. Atau sebelumnya teh berarti cos theta per sin theta. Makanya jadi seper tangan theta. Nah, nanti bisa diutak-atik sendiri di rumah. Ini materi pengayaan saja. Ibu tahu kalian pusing? Alhamdulillah. Sampai pusing belum nggak nyampe sini ya. Jadi Ibu akan berhenti sampai sini. Ini akan jadi nah, ini ada soal bonus di sini. Ini adalah PR bonus. Kalau mau dikerjakan boleh, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Ini adalah PR bonus. PR bonus ya. Kalau mau dikerjakan boleh, mau tidak juga tidak apa-apa. Ini tadi Ibu belum selesai ngerjainnya. Belum selesai, baru sampai sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tinggal 1 menit lagi. Ihsan, ada yang mau ditanyakan? Oh ya, untuk yang belum selesai mengerjakan tugas, besok adalah waktu terakhir ya.